urung record yo. Nah, jan. Loh, piye sih? Cancel Windows. Oh shit, nggak iso. Oke, anak-anak, dimulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Siang, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke. Nah, pembelajaran kali ini dilaksanakan secara online karena sekolah kita itu digunakan untuk transit panitia Borobudur Marathon ya, anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan presensi kehadiran kalian. Jadi yang namanya Ibu panggil, tolong on mic dan menjawab hadir gitu ya. Mbak Titik Mulyaningsih. Hadir, Ibu. Oke, Mbak Ceria Eza Jatayu. Hadir, Bu. Mbak Dianova. Hadir, Ibu. Oke, ini hadir semua ya. Yang nggak hadir cuma satu, Mbak Eka Fauziaton ini. Dari kemarin nggak hadir ini. Tolong diberitahu ya, besok lagi kalau ada kelas disuruh ikut dan hadir ya. Iya, Bu. Baik, Oke. Baik, Bu. Waduh, ya oke. Nah anak-anak, sekarang coba kalian ingat-ingat ada tidak di sekitar kalian seseorang yang memiliki penyakit tertentu, lalu ketika ditelusuri ternyata kondisi yang sama juga pernah dialami oleh kakek, nenek, atau anggota keluarganya. Nah, menurut kalian, mengapa kondisi tersebut dapat muncul kembali pada beberapa anggota keluarga yang berbeda generasi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Raise hand. Nanti Ibu kasih tambahan nilai. Ayo anak-anak, siapa? Oke, silahkan Mbak Iis. Mohon maaf, Ibu ini sedang berisik sekali di rumah saya. Jadi, kenapa diturunkan? Karena ada sifat yang diturunkan, Ibu. Nah, betul sekali Mbak Iis. Karena kakek, nenek, dan anggota keluarganya itu kan merupakan satu keluarga yang satu gen. Nah, makanya ada sifat yang diturunkan. Apa yang kita bahas tadi itu masuk ke dalam submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu hereditas manusia. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama, kalian akan mengidentifikasi peta silsilah kerajaan Inggris yang dimulai dari Ratu Victoria terkait pewarisan sifat hemofilia. Kemudian nanti kalian mengaitkan pemahaman tentang peta silsilah kerajaan Inggris dengan berbagai pola pewarisan sifat hereditas. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Sangat bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menanyakan, tahukah
Sayangkan kamu video bahwa yang Ratu harus Victoria, kalian sosok simak ikonik dari Inggris, di akhir tahukah kamu bahwa Ratu video Ibu akan Victoria, memberikan sosok ikonik dari Inggris, pertanyaan yang bisa menjawab nanti memainkan peran penting dalam sejarah genetika? Bentar, anak-anak. Bentar, anak-anak. Tahukah kamu bahwa Ratu Victoria, sosok ikonik dari Inggris, memainkan peran penting dalam sejarah genetika? Ratu Victoria dikenal sebagai pembawa gen hemofilia, yaitu kondisi langka yang mengganggu pembekuan darah. Meski ia sendiri tidak menderita hemofilia. Victoria membawa gen mutasi ini pada salah satu kromosom Victoria. Pangeran Leopold menderita hemofilia dan meninggal muda karena komplikasi. Putri Alice dan Putri Beatrice Oke, anak-anak. juga membawa gen ini. Kalian sudah Keturunan menyimak Victoria video? menikah Tadi ke banyak terdengarkan suaranya? Terdengar, kerajaan Ibu. Eropa Spanyol, Rusia, dan Jerman. Akibatnya, Nah, sekarang Ibu gen mau bertanya hemofilia nih yang bisa menyebar ke banyak menjawab. keluarga kerajaan di seluruh Eropa. Tolong raise hand Oh, ya. maaf, Nah, Tsar Alexei bagaimana dari Rusia dan orang Leopold dari tua Spanyol, suara videonya masih berjalan. keduanya menderita hemofilia dan Oh. terkait kembali kepada Ratu Victoria. Bentar. Jadi, Sekarang masih Ratu berjalan apa Victoria tidak, bukan Mbak? hanya seorang ratu legendaris, tetapi juga Masih, Ibu. Masih, Bu. meninggalkan jejak di seluruh Eropa. Sebentar ya, anak-anak. Iya, Ibu. Oke. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya nih. Tadi kalian sudah menyimak video mengenai Ratu Victoria atau Ratu Kerajaan Inggris yang dia itu membawa gen hemofilia. Nah, bagaimana orang tua yang tampak sehat? Ratu Victoria kan tadi terlihat sehat ya. Kemudian suaminya juga sehat anak-anak. Nah, bagaimana orang tua yang tampak sehat dapat menurunkan hemofilia kepada anaknya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bisa raise hand. Ayo. Oke, silahkan Mbak Sofi. Terdengar, Mbak. Yuk, dijawab pertanyaan Ibu. Nah, betul sekali, Mbak. Jawaban dari Mbak Sofi tadi, kalau orang tua yang terlihat sehat tapi membawa sebuah gen, nah pastinya nanti kemungkinan anaknya bisa
menderita gen yang dibawa orang tua tersebut atau penyakit yang dibawa oleh orang tua tersebut. Oke, anak-anak, selanjutnya Ibu akan memaparkan materi pada pertemuan kali ini. Kalian harus menyimak, mencatat, dan harus terus off cam ya, karena Ibu pantau yang on cam maksudnya anak-anak. Yang off cam nanti Ibu Alfa presensinya Ibu Alfa, oke? Nah, yang pertama ada hereditas manusia. Apa sih hereditas itu? Hereditas adalah proses pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya melalui gen. Gen ada di mana? Gen berada di dalam kromosom yang terdapat pada inti sel. Sifat-sifat seperti warna mata, bentuk rambut, golongan darah, hingga penyakit tertentu dapat diwariskan melalui gen. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai pewarisan sifat itu disebut genetika. Salah satu tokoh penting dalam genetika adalah Bapak Gregor Mendel yang meneliti kacang Ercis. Oke. Kemudian hemofilia sebagai penyakit keturunan. Nah, seperti pada video tadi, bahwasanya Ratu Victoria merupakan ratu kerajaan Inggris yang membawa gen hemofilia. Hemofilia itu apa? Hemofilia merupakan kelainan darah yang menyebabkan darah sulit membeku ketika terjadi luka. Jadi kalau misal kalian terkena sayatan pisau, pasti darah kalian kan hanya mengucur sebentar, kemudian bisa kering kan? Nah, kalau penderita hemofilia ini berbeda anak-anak. Kemudian hemofilia itu diwariskan melalui kromosom seks, khususnya kromosom X. Nah, gen hemofilia itu bersifat resesif dan dilambangkan dengan X dan H besar yaitu gen normal, X dengan H kecil yaitu gen hemofilia. Nah, pada laki-laki kan kromosomnya XY. Nah, jika si laki-laki ini menerima satu gen hemofilia, maka laki-laki akan langsung menderita hemofilia atau X, H kecil, Y. Kemudian, kalau perempuan itu memiliki 2 kromosom X, sehingga perempuan baru menderita hemofilia jika memiliki 2 gen hemofilia, yaitu X, H kecil, X, H kecil. Jika hanya 1 gen hemofilia, perempuan disebut karier atau pembawa sifat, yaitu X, H besar, X, H kecil, seperti Ratu Victoria. Dia itu karier atau pembawa sifat. Nah, contohnya pada gambar ada P1-nya perempuan karier, X, H besar, X, H kecil, kemudian menikah dengan laki-laki hemofilia, yaitu X, H kecil, Y. Nah, gametnya itu masing-masing X, H besar, X, H kecil, kemudian kalau gamet di laki-laki hemofilia itu X, H kecil, dan Y. Kemudian dibuat tabel nih F1-nya. Tabelnya sesuai dengan gametnya, yaitu X, H kecil, Y, kemudian X, H besar, X, H kecil. Nah, yang dihasilkan itu ada perempuan karier, ini perempuan karier, X, H besar, X, H kecil, karier atau pembawa sifat hemofilia, pembawa gen hemofilia. Sama per X, H kecil yaitu perempuan yang hemofilia. Kemudian yang selanjutnya ada X, H besar, dan Y, yaitu laki-laki normal. Kalau hanya besar itu normal, kalau hanya kecil hemofilia. Kemudian ini ada ektofilia. Nah, presentase anak normalnya itu 25%, laki-laki hemofilia, nah hanya ada perempuan
Oke, anak-anak. Selanjutnya, apakah terlihat slide selanjutnya, anak-anak? Terlihat, Bu. Oke. Lihat, Bu. Nah, selanjutnya ada Selanjutnya ada peta silsilah keluarga kerajaan Inggris dimulai dari Ratu Victoria, kemudian Prince Albert atau Pangeran Albert, suaminya dari Ratu Victoria. Nah, bisa dilihat kalau misal ya, kotak itu untuk laki-laki, lingkaran itu untuk perempuan. Nah, kalau kotak merah itu untuk apa, Bu? Untuk laki-laki penderita hemofilia. Kalau lingkaran ungu itu untuk perempuan karier atau pembawa gen hemofilia. Nah, kalau untuk kotak atau lingkaran putih itu adalah individu normal atau sehat ya. Nah, jadi Ratu Victoria kan ditunjukkan sebagai karier atau lingkaran ungu. Dia menikah dengan Albert, lelaki normal tanpa membawa gen apa-apa. Maksudnya tanpa membawa penyakit ya. Nah, kemudian dia memiliki anak nih. Memiliki anak ada Victoria, ada Alice, ada Leopold, ada Beatrice. Nah, si Victoria anak pertama, dia membawa gen hemofilia sama seperti ibunya. Kemudian Alice, anak kedua Ratu Victoria, membawa gen hemofilia sama seperti ibunya. Kemudian anak ketiga Leopold, dia laki-laki hemofilia. Kemudian Beatrice, dia perempuan pembawa gen hemofilia. Nah, beberapa cucu dari Ratu Victoria juga ada yang menderita hemofilia, bahkan sampai meninggal di usia yang sangat muda. Ada Frederick, usia 3 tahun sudah meninggal. Ada Leopold, usia 33 tahun sudah meninggal. Kemudian yang terakhir ada Maurice, usia 23 tahun sudah meninggal. Nah, penyakit hemofilia ini lebih banyak muncul pada laki-laki. Karena apa? Karena laki-laki hanya memiliki satu kromosom X. Jika kromosom X tersebut membawa gen hemofilia, penyakit langsung muncul. Nah, mengapa banyak laki-laki yang sakit? Anak laki-laki menerima kromosom Y dari ayah dan X dari ibu. Nah, jika ibunya itu karier, XH besar, XH kecil, peluang anak laki-laki itu 50% bisa normal, 50% bisa hemofilia. Oke, selanjutnya. Nah, berbagai pola pewarisan sifat hereditas. Di mana yang pertama, pewarisan dominan dan resesif. Jadi, sifat dominan itu apa? Sifat dominan adalah sifat yang tetap muncul meskipun hanya memiliki satu gen dominan. Sifat resesif baru muncul jika kedua gen bersifat resesif. Kemudian yang kedua, ada pewarisan terpaut kromosom seks. Jadi pewarisan ini dipengaruhi oleh kromosom X atau Y. Contohnya apa, Ibu? Contohnya hemofilia. Buta warna, pada pola ini laki-laki lebih beresiko mengalami kelainan karena hanya memiliki satu kromosom X. Nah, kalau misal kalian pernah nih lewat di FYP TikTok kalian, ada bapak-bapak yang menderita hemofilia, kemudian dikado nih sama anaknya kacamata yang bukan hemofilia, maksudnya buta warna anak-anak. Dikado sama anaknya, dikado kacamata agar dia bisa melihat warna, karena seumur hidupnya dia tidak bisa sama sekali melihat warna. Apa yang dilihatnya ya tidak berwarna atau bisa jadi hitam putih atau lain sebagainya. Gitu. Jadi rata-rata penderita buta warna, hemofilia itu laki-laki. Seperti tadi juga anak dari Ratu Victoria, Leopold, kemudian cucu dari Ratu Victoria ada Leopold, Maurice, dan lain-lain, dia menderita hemofilia. Kemudian yang ketiga ada pewarisan intermediate. Apa itu pewarisan intermediate? Pewarisan intermediate itu terjadi ketika sifat keturunan merupakan perpaduan dua sifat induk. Contohnya apa? Contohnya bunga merah disilangkan dengan bunga putih menghasilkan
menaburkan bunga merah muda. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Halo, Ya, apakah ada yang ingin Ibu. ditanyakan? Belum, Bu. Belum ada yang mau Belum, ditanyakan. Ibu. Oke. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya kalian ingat tidak di Google Classroom tadi malam Ibu sudah share pembagian kelompok studi kasus pada pertemuan kali ini. Nah, jadi kan Ibu di Google Classroom sudah menyuruh kalian untuk membuat grup WhatsApp sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Nah, kalau misal kalian sudah mengerjakan, kalau kalian sudah membuat grup WhatsApp, maka dari itu sekarang kalian akan harus mendiskusikan LKPD atau studi kasus yang sudah Ibu share di Google Classroom, ya. Untuk diskusi kelompok yang sudah di-share di Google Classroom, Ibu beri waktu 2 menit. Nah, 2 menit untuk diskusi dimulai dari sekarang. Oke, anak-anak, diskusinya harus di grup WhatsApp, tidak boleh di sini ya, harus di grup WhatsApp. Kemudian kalian boleh off cam sebentar. Nanti Ibu beritahu kalau waktunya sudah habis, tapi tetap volume dari mic-nya tetap harus bisa terdengar kalian ya. Kalian juga tidak boleh membuka AI, kemudian kalian boleh searching dari artikel terpercaya seperti Zenius, Ruang Guru, dan lain-lain. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bagus. Oke. Oke, anak-anak, waktu sudah habis. Selanjutnya, Ibu akan memilih dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil LKBD-nya. Ibu sudah mendapatkan, ini kelompok paling awal mengumpulkan. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Adel. Wah, keren sekali Mbak Adel. Ayo, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silahkan Mbak Adel. Apakah sudah terlihat share screen-nya anak-anak? Belum, Bu. Ya, sebentar. Oke, sebentar anak-anak. Ini laptop Ibu agak error ya, anak-anak. Sekarang sudah terlihat atau belum? Belum, Ibu. Belum, Bu. Ya Allah. Oke, sebentar ya anak-anak. Mohon maaf agak pending. Tidak apa-apa, Bu. Santai saja. Oke, kalau tidak Mbak Adel coba dibacakan dari situ saja. Apakah bisa? Tanpa share screen ya. Oke.
Oke, betul. Beri applause anak-anak. Reaksinya kepada kelompoknya Mbak Adel, kelompok 2. Oke. Oke, kita sudah tadi diskusi, kalian sudah diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD, kemudian mempresentasikan hasil LKPD kalian. Nah, selanjutnya waktunya untuk kuis ya anak-anak. Sebentar anak-anak, ini share screen Ibu agak bermasalah. Jadi kuisnya itu tenggatnya mau jam berapa? Ayo. 12 malam, Ibu. Nanti malam, Bu. Oke. Besok, Ibu. Oke, jam 12 aja ya. Kalau besok nanti kalian lupa mengerjakan ya, kayak yang kemarin. Nah, oke. Jadi kuisnya dilaksanakan setelah pembelajaran ini selesai. Kemudian sebentar anak-anak, ini linknya, bentar ya. Untuk linknya itu sudah ada di PPT, tapi sebentar Ibu ada masalah di share screen anak-anak. Oke. Sebentar ya anak-anak. Nah, oke. Oke anak-anak, apakah share screen Ibu sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Ibu. Sebentar. Ibu mau dibantu share screen enggak? Iya, Ibu. Sebentar ya anak-anak. Iya. Ibu. Perlu bantuan tidak, Ibu? Iya, perlu sebentar ya anak-anakku. Oke, minta tolong ya anak-anak. Sebentar, ini masih ngejam. Apakah sudah terlihat, Ibu?
Oke, sudah terlihat ya. Terima kasih Mbak Iis. Tadi sampai di kuis. Nah, betul. Oke, anak-anak, seperti yang Ibu katakan, seperti kesepakatan kita tadi, kuisnya dimulai dari habis pembelajaran ini, tenggatnya jam 12 malam. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Oke, bagus. Oke, Mbak, slide selanjutnya. Nah, kita sudah mempelajari materi mengenai hereditas manusia. Nah, bahwasanya kita itu memahami sifat dan beberapa penyakit itu dapat diwariskan dari orang tua kepada anak melalui gen. Nah, kita juga mengetahui nih perbedaan dari sifat dominan, resesif, dan pewarisan terpaut kromosom seks seperti hemofilia. Kita juga tadi mempelajari mengenai silsilah kerajaan Inggris, yaitu yang dimulai dari Ratu Victoria. Jadi, hereditas manusia itu intinya mempelajari mengenai sifat yang diwariskan dari gen orang tua ke anak. Dan juga dapat bahwasanya orang tua yang terlihat sehat dapat mewariskan gen kepada anaknya. Seperti itu. Sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum, Ibu, sudah sangat jelas. Oke, anak-anak, untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari keanekaragaman hayati secara offline ya, anak-anak, karena ini kan kita pada pertemuan ini online, karena tadi seperti yang Ibu katakan, sekolah kita sedang digunakan untuk transit panitia Borobudur Marathon ya, anak-anak. Nah, jadinya kita melaksanakan kelas secara online. Nah, di pertemuan selanjutnya, adalah materi keanekaragaman hayati yang akan dilaksanakan secara offline. Oke. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak keren, anak-anak hebat, dan anak-anak pintar semuanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran pada siang hari ini dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan pada kita semua. Dan terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran Ibu, walaupun banyak trouble-nya. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya ya anak-anak. Sekian pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima kasih guys. Maaf molor ya. Terima kasih Iis. Terima kasih semuanya yang sudah terlibat. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Engkau dipotong nggak itu nunggalin? Terima kasih kuis. lah. Si motong